para habaib, para alim ulama, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama ceramah agama dalam rangkaian safari dakwah di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, yang pada saatnya nanti juga akan dilanjutkan dengan lelang amal dalam rangka pengumpulan dana pembangunan Masjid Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai kepada Yang Mulia Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Samad LCMA PhD. Falyatafaddal mashkura. Izin para habaib, abah-abah guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you tonight? Apa kabar semuanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebelah kiri saya Bapak Husairi, Bapak Bupati PLT. PLT itu artinya pejabat lillahi ta'ala. Jadi tadi saya tanya, Pak Bupati, ya Bapak pulang dari Madinah LC selesai kuliah tahun berapa? Tahun 1983. Saya ketika itu umur 6 tahun kelas 1 SD. Beliau sudah pulang dari Madinah. Lalu saya tanya Abah Guru Fadilatul Syekh Husain Nafarin, Hadratukum bitirga' min massanah kam? Tuan Guru pulang dari Mesir tahun berapa? Tamanya wasabi'in. Tahun 78, saya lahir 77. Saya umur 1 tahun, beliau sudah pulang dari Al-Azhar Kairo. Jadi bisa adik-adik bayangkan gimana perasaan saya di depan ini sekarang. Seperti peserta dai cilik. Jarang-jarang saya ceramah bawa tasbih. Supaya kuat ini. Untung tadi udah makan belibis. Ustadz Somad, ini menunya, coba Ustadz cicip. Ini ada bebek nggak pakai tulang. Saya bilang tulangnya di Medan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang tak terhingga. Abdul Somad Al-Fakir yang jauh dari ujung Pulau Sumatera dilibatkan dalam hari besar 1 abad Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah. Mudah-mudahan saya mendapatkan barokahnya insyaallah. Fadilatul Syekh Ad-Doktor Al-Muhaddis Abah Guru Sabran, anak beliau satu angkatan dengan saya Ustadz Hasan, sama-sama ke Al-Azhar tahun 1998. Yang sama-sama kita hormati Ketua Syuriah Nahdlatul Ulama Fadilatul Syekh Abah Guru Kiai Haji Muhammad Ramli, para habaib, para alim, para ulama. Kenapa Ustadz nggak sebutkan yang lain? Nggak ingat, tapi tidak menghormati kemuliaan keagungan mereka. Mudah-mudahan matta'anallahu bituli umurihim, panjangnya usia mereka mendapatkan limpahan barakah buat kita semua insyaallah. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla nafa'anallahu bituli umurihim wa husni adabihim wa lutfihim. Jama'anallahu wa iyyakum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tadi Abah Guru Husain Nafarin menyinggung amalan Ustadz Somad. Sampai hari ini Abah Guru saya nggak punya amalan apa-apa. Saya setiap pergi satu daerah, saya cari habaib yang paling tua, saya cari Abah Guru yang paling tua, saya cium tangannya, saya bisikkan ke telinganya, doakan saya Abah Guru. Mungkin doa-doa mereka itulah yang membuat saya sampai hari ini masih hidup, padahal banyak jamaah yang curiga saya sudah mati. Jadi kalau ada jamaah yang nanya, Ustaz ini terbang ke sana kemari, makannya apa? Nasi. Minumnya apa? Teh manis. Kadang-kadang kopi, biar nggak ngantuk. Tapi kalau ditanya amalan khusus, saya memang dididik dari kecil selalu dikenalkan dengan para ulama. Dulu kalau libur sekolah, ibu saya nyuruh pulang kampung datang ngaji pada ulama. Kok nggak penting tamat, yang penting dapat barokah. Jadi saya ini adalah pemburu barokah.
Pantang lihat orang tua, langsung saya salam, saya cium tangannya. Dan ternyata rupanya bukan ulama. Sering saya ketemu gitu. Tapi nggak apa-apa, karena memang kita diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna, tidak diakui sebagai umatku. Man lam yarham saghirana, tidak sayang pada anak kecil. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat pada yang tua. Jadi kalau nampak orang tua, cium tangannya. Andai dia tidak ulama, kita tetap dapat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai dia ulama, andai dia habaib, kita dapat barokahnya. Enggak rugi sama sekali. Saudaraku, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Ustaz ngomong adik-adik? Saya lebih pede kalau saya sedang merasa di depan adik-adik daripada sedang dilihat bapak-bapak. Sebagaimana kita bersama di pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, begitu pula nanti kita akan bersama di surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selalu ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nggak ngerti mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, fikih yang paling sederhana, nggak tahu ayat suci mensucikan, maka belilah fikih Islam Sulaiman Rashid yang ditulis oleh alumni Al-Azhar dari Lampung. Beliau sudah selesai Azhar tahun 1935. 1935, 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah selesai dari Al-Azhar. Saya selalu mengatakan, siapa yang mau belajar bahasa Arab, kamus bahasa Arab, Qawaidul Lughah Al-Arabiyah, Durusul Lughah Al-Arabiyah, maka bacalah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus. Tahun 1925, dia sudah selesai Al-Azhar. 20 tahun sebelum Indonesia merdeka, 1945, 1925, dia sudah tamat dari Al-Azhar. Rupanya Abdul Somad ada yang lupa bahwa ada yang lebih tua daripada itu. Sebelum 1935, sebelum 1925, pada tahun 1912, ada orang dari negeri ini yang sudah sampai ke Al-Azhar Kairo. 10 tahun dia di Mesir. Tahun 1922 dia kembali pulang. Dan gambarnya dibuat besar di sana. Kiai Haji Abdul Rashid, muassis Ponpes Raha. Nama yang paling baik adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Rashid, Abdul Somad. Dapat pintu masuk, masuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Fadilatul Syekh Kiai Haji Abdul Rashid? Bahwa kalau ada anak negeri ini sekarang belajar ke Al-Azhar Kairo, enggak heran. Kenapa? Abdul Somad 1998 naik pesawat dari Cengkareng menuju Amman, Yordania, transit lanjut ke Kairo. Begitu teman-teman sampai di Kairo nanya, naik pesawat apa tadi? Royal Jordan Airlines. Wah, enggak, luar biasa, pakai jas, pakai dasi, pakai blooper, pakai topi. Apa kata teman yang lain? Itulah pesawat yang tiketnya paling murah. Dapat beasiswa dari mana? Al-Azhar. Mata kuliahnya berapa? 14. Hafalan Qur'annya berapa? 2 juz. Kalau nggak lulus 3 mata kuliah, tinggal potong beasiswa 25%. Kalau sampai tidak naik tingkat 2 tahun, potong beasiswa 50%. Kalau sampai nggak naik tingkat 3 tahun, siap-siap buat rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Pulang ke Riau. Makanya belajarnya serius luar biasa. Tangan kanan pegang kitab, tangan kiri pegang kamus, lalu kamus nggak kuat ngapal, ditulislah terjemah di bawah dengan terjemah gantung. Akhirnya buku muqarrar itu seperti pohon beringin yang akarnya keluar ke bawah. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 110 tahun yang lalu anak negeri yang mulia ini sudah terbang ke Al-Azhar Kairo, universitas tertua di dunia, dan beliau pulang ke kampung halamannya mendirikan sekolah. Jadi kalau hari ini direkam dari kamera di atas pakai drone, Abdul Somad ramai sekali. Itu adalah buah dari yang almarhum tanam 100 tahun yang lalu. Hari ini Abdul Somad datang memetik buahnya, dan ketika Abdul Somad memetik buahnya dipoto, diupload di Instagram, orang akan berkata buahnya adalah punya Abdul Somad. Bukan, guys. Abdul Somad hanya menumpang tuah saja. Abdul Somad hanya datang memberikan kata-kata kalimah saja, tapi ini adalah hasil dari perjuangan yang luar biasa. Perjalanan, pelajaran yang pertama, terbang sejauh mata memandang. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Makanya saya heran kalau ngelihat anak-anak pesantren ini kalau ditanya, udah kelas berapa? Kelas 6.
Rencana nanti tamat mau kemana? Nggak jelas mau kemana. Saya kelas 3 SMP datang ke Masjid Raya Medan, Sumatera Utara. Habis sholat subuh menemui imamnya di rumahnya di Simpang Limun. Assalamualaikum Abah Guru. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Somad. Iya, ada apa? Saya mau ke Arab. Saya nggak tahu Mesir, nggak tahu Mekah, nggak tahu Madinah, pokoknya Arab. Saya mau ke Arab Abah Guru. Dia nanya, kamu kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Lama dia diam. Mungkin dia nengok, ini anak waras apa-apa ini. Jadi saya kelas 3 itu udah mau pergi ke Arab. Kata dia, kamu selesaikan dulu sekolahmu, nanti setelah tamat aliyah, tamat pondok, datang ke sini ya. Nanti kita urus berangkat. Makanya adik-adik sekarang, informasinya mudah. Abah Guru kita dari Madinah, doktor, dari Al-Azhar. Maka tinggal datang saja minta petuah beliau. Jalan sudah terkembang, ikut tes alumni Raha ini. Ada yang jadi politikus, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi ulama. Kalian tinggal ikut saja mau jadi apa, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya ini Pak Ustadz mau jadi tentara, bagus. Saya ini mau jadi polisi, bagus. Saya ini mau jadi pengacara. Tidak ada yang tidak baik. Itu hanya sampulnya saja, itu hanya bajunya saja. Tujuannya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tua nggak mau memasukkan anaknya ke pesantren. Saya nggak mau lah anak saya pesantren nanti kurus seperti Ustadz Somad. Saya kurus bukan karena nggak makan. Ini memang takdir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang pertama yang dapat kita ambil dari Fadilatul Syekh Kiai Haji Abdul Rashid, muassis Ponpes Raha adalah di zaman penjajahan Belanda sulit transportasi, beliau bisa sampai ke Mesir. Lalu kenapa adik-adik sekarang cita-citanya, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak di bumi. Jangan sampai kakimu nggak nginjak bumi, berarti kau hantu. Gimana adik-adik? Siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan Fadilatul Syekh Haji Abdul Rashid? Dari bunyinya luar biasa, tapi nampaknya suara di tempat perempuan lebih nyaring dari laki-laki. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Yang bawa handphone ada senternya, hidupkan senternya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Cukup, udah bisa diupload untuk TikTok. Kenapa Ustadz suruhkan hidupkan lampu handphone? Supaya saya tahu ini kira-kira kalau duitnya dikumpul udah bisa untuk bangun masjid atau belum. Sayangnya telur itiknya kurang banyak. Tadi udah saya hitung telur itiknya 30 biji. Untuk pembangunan masjid 14 miliar. Makanya tadi saya keluarkan handphone 14 miliar bagi 30. Jadi harga satu telur itu saya patok 466 juta. Boleh patungan, nggak mesti sendirian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, surga mau dibayar 400 juta, mobil aja 400 juta cuman bisa dipakai 5 tahun, habis 5 tahun dipencet klakson keluar air. Mau masuk surga dengan 500 juta. Jadi kalau ada orang mau masuk surga modalnya, bagaimana dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq punya anak perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Panjang, pakai mat, pakai alif. Kalau nggak pakai alif, nggak pakai mat, Asma itu sesak napas. Hai Asma, kata ayah Abu Bakar, namanya Abdullah, namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah nggak Islam. Hai Asma, ya, mana emas bapakmu? Emasnya berarti sudah habis dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana emas bapakmu? Kenapa Ustaz ngeliat jam? Lama sekali 3 jam ini. Mana emas bapakmu? Akhirnya Asma mengambil kain, dia masukkan batu ke dalam kain, dia suruh pegang sama kakeknya. Kakekku Abu Quhafah, iya, coba pegang. Dipegang sama Abu Quhafah. Oh, masih ada. Abu Quhafah ini buta, dia nggak bisa ngelihat. Itu dalilnya boleh membohongi orang buta. Nggak boleh Pak Ustadz, ini jangan jadi dalil. Al-harbu khid'ah.
dalam perang ada tipu muslihat. Seandainya Abdul Somad masuk ke dalam rumah bapak ibu dalam keadaan perang, taruhannya nyawa, lalu kemudian pasukan tentara musuh bertanya, di mana Abdul Somad? Maka bapak jangan lurus-lurus saja. Abdul Somad itu ada di bawah tempat tidur, matilah saya. Maka bapak ibu berkata, Abdul Somad nggak ada di sini. Maksudnya di sini nggak ada, di dalam ada. Begitu razia kaum Mu'tazilah dulu, karena mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, Al-Quran itu makhluk. Maka siapapun yang mengatakan Al-Quran kalamullah akan masuk penjara. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, Ahmad bin Hanbal, Al-Quran itu makhluk atau kalamullah? Kalamullah, masuk penjara. Mereka datang kepada Imam Syafi'i. Apa itu? Mereka datang menemui Imam Syafi'i. Hai Syafi'i, Al-Quran itu kalamullah atau makhluk? Kata Imam Syafi'i, Zabur, Taurat, Injil, Quran, keempat-empat ini adalah makhluk. Imam Syafi'i selamat. Padahal yang dimaksud Imam Syafi'i, maksudnya ini 4 jari ini makhluk. Imam Syafi'i ahli usul fikih. Jadi anak-anak pesantren ini ahli-ahli luar biasa. Jangan-jangan harga telur ini bisa dimainkan mereka nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua yang kita ambil dari Fadilatul Syekh Kiai Haji Abdul Rashid, ganteng beliau luar biasa. Ganteng, berjasa, punya murid banyak, pondoknya besar, santrinya 7.000, banyak muridnya menjadi tokoh di Indonesia, internasional. Sudahlah nggak ganteng, nggak punya pondok, nggak punya santri, mati aja lah. Lalu kemudian pelajaran kedua dari almarhum, apa yang bisa diambil? Bahwa beliau yakin dengan pendidikan agama. Ini sekarang banyak orang nggak yakin dengan pendidikan agama. Bapaknya nggak yakin, anaknya lebih nggak yakin. Kalau anaknya nggak lulus SMP, nggak lulus SMA, nggak lulus terpadu, nggak lulus sekolah plus, nggak diterima di tempat negeri, ya kamu ke pesantren aja lah nak. Dia sangka pesantren itu ringan. Bapak ibu ingat baik-baik. SMP, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, sebelah tangan selesai. Di pesantren Rasidiyah Khalidiyah, nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis. Jadi kalau anak yang bodoh dimasukkan pesantren, gila dia langsung. Oh pikir belajar di pesantren ini ringan. Anakmu yang paling cerdas, anakmu yang paling pintar, anakmu yang paling tajam otaknya, itu masukkan ke pesantren. Itu yang akan menjadi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu yang akan menjadi Abul Hasan Asy-Syazili, itu yang menjadi Abu Musa Al-Asy'ari, itu yang akan menjadi Abul Hasan Al-Asy'ari, itu yang akan menjadi imam-imam besar masa depan. Seperti orang Amuntai 100 tahun yang lalu mengirimkan anaknya tercerdas, terganteng, terpintar ke Mesir, pulang menjadi pemimpin luar biasa. Betul? Saya melihat anak-anak ganteng sedang berada di pesantren Raha. Cuman sayangnya saya melihatnya di tengah malam yang lampunya remang-remang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada layar di sebelah. Ada gambar saya. Lihat aja gambar. Di situ saya lebih ganteng daripada asli. Nanti kalau anak saya di pesantren makan apa Pak Ustadz? Nanti anak kalau saya di pesantren nanti kerja apa Pak Ustadz? Nih alumni Raha bisa jadi bupati, alumni Raha bisa jadi menteri, alumni Raha bisa menjadi ketua PBNU, Dr. Almarhum Fadilatul Syekh Kiai Haji Idham Khalid. Alumni Raha bisa jadi apapun, jadi bisnismen, jadi orang kaya. Hanya satu yang tidak bisa, dia tidak bisa jadi penghuni neraka. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syah عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم
Kenapa Ustadz ajak santri-santri ini melantunkan nasyid? Supaya orang tahu, jangan mereka sangka cuman mereka aja yang bisa nyanyi. Banyak mereka di luar sana bawaannya nyanyi. Yang nyanyi nggak paham, yang dengar nggak paham. What can I do? What can I do? Saya kena segan sama Abah Guru aja. Kalau nggak ada mereka 3 album kita mainkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, anak-anak santri suaranya luar biasa. Ada yang suaranya mantap baca Quran, ada yang suaranya mantap nasyid, ada yang suaranya nggak mantap tapi tulisannya luar biasa. Khot sulus, khot diwani, diwani jali, khot rid'i, kaligrafi luar biasa. Ada yang tulisannya nggak bagus, suaranya nggak bagus, tapi disiplinnya masya Allah, pakai jas, pakai dasi, penampilan, wow, artis kalah. Punya kemampuan masing-masing. Maka jangan sampai anak tidak masuk pondok pesantren. Pondok pesantren benteng terakhir pertahanan anak bangsa dari narkoba, sabu-sabu, ganja, LGBT, virus HIV/AIDS, aliran sesat, nabi palsu. Semuanya bisa diselesaikan dengan pondok pesantren. Yang jadi masalah, ini pondok pesantren masjidnya terlalu kecil. Ini kalau sampai sebanyak ini masuk, meledak ini masjid. Masjid pembangunan zaman siapa ini dulu? Jauh berabad-abad silam. Maka diperlukan masjid yang besar, yang megah, yang cantik supaya tertampung santri-santri. Beliau sudah meninggalkan kita dengan amal solehnya. Beliau terbang ke Al-Azhar, Kairo, Mesir, Afrika Utara. Masjid tertua di dunia. Dan sampai hari ini, sampai tegak berdiri. Manaratul Azhar Dzatur Ra'sain. Menara Al-Azhar bercabang 2. Saking tuanya menara Azhar itu bercabang 2. Nggak percaya? Nanti pergi umroh kita sama-sama mampir ke Kairo insya Allah. Amin. Dalam kurung ongkos tanggung masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang bapak-bapak, ibu-ibu punya anak gadis, kalau yang Minang anak SE sarjana ekonomi, welcome. Kalau yang Minang SH sarjana hukum, I love you full. Kalau yang datang orang kaya, oh buka pintu 24 hours. Tapi kalau yang datang LC lagi cemas. Ustaz cerita tentang siapa? Saya. Pulang dulu dari Al-Azhar LC, dari Maroko MA, Abdul Somad LC MA, lagi cemas mencari anak gadis. Banyak orang gak menerima. Sekarang nyesal. Jangan sepele. Nanti ketika kau terbujur kaku di ruang ICU, tulisannya memang ICU di atas. Emang orang Inggris ini bahasa munafik. One dibaca one, ICU dibaca ICU, ICU, you don't see me. Aku bisa ngelihat kamu, kamu nggak bisa ngelihat aku. Terbujur kaku di ruang ICU, menantumu yang LC itu yang akan datang membacakan Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Mati. Yang lain nggak ada yang ingat Yasin. Menantumu yang satu datang berbisik ke telinga, mana surat tanah? Menantumu yang lain datang berbisik ke telinga sebelah kiri, udah ngopi belum? Yang mengingatkanmu pada Allah, dialah yang dulu kau ina, yang kau ejek, karena dia tahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jangan sepelekan anak pesantren. Betul? Ini anak pesantren. Aku sudah mengiklankan kalian. Kalau enggak laku juga udahlah. Ibu-ibu siap menerima menantu anak pesantren? Mainkan. Jangan sampai mereka berubah pikiran. Tapi jangan mentang-mentang udah saya iklankan kalian besok pagi petantang petenteng berani sendiri datang. Jangan. Bawa Pak Bupati, bawa Pak anggota dewan, mereka yang ngomong. Sama seperti saya nikah dulu, saya bawa kiai. Somad ngomong, kamu ceramah berapi-api, ngomong. Enggak Pak Kiai. Kiai yang ngomong, jangan kita ngomong. Tapi bawa Pak Bupati, bawa Abah Guru, jangan bawa saya. Kalau saya yang kalian bawa, nanti saya yang diterima. Ini nggak pede sama pesantren. Apa itu di pesantren? Bahasanya bahasa Arab, bahasa jadul. Ini nih bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu di mana-mana mudah. Kalau satu book, kalau banyak books. Kalau satu city, kalau banyak cities. Coba bahasa Arab. Kalau satu kitabun, kalau dua kitabani, kalau banyak kutub.
Kalau satu babun, kalau dua babani, kalau tiga abwabun, maka satu kosakata dia hafal, berarti dia sudah menghafal 3 kosakata. Beda kalau bahasa, apalagi bahasa Indonesia, satu buku, kalau banyak buku-buku. Saya masih ingat teman saya kuliah di Al-Azhar dulu. Mungkin dia nggak dari pondok, jadi dia tanya sama teman di sebelah, anta yaumul jum'ah takhtub fi masjid-masjid? Saya bilang masjid itu jamaknya masajid. Bahasa Inggris, pergi, go, going, goes, gone. Cuman 4. Go, goes, going, gone. Tapi bahasa Arab, dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabat, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Itu baru fi'il madhi. Belum lagi fi'il mudhari. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Oh, banyak sekali. Makanya kalau anak setengah-setengah dimasukkan pesantren, bunuh diri dia. Jangan sepele sama anak pesantren. Gini anak pesantren ini sarang radikal, nakal. Anakmu sebelum masuk pesantren udah nakal duluan, bodoh. Kan keceplosan saya jadinya. Saya di depan Abah Guru udah berusaha untuk menjaga ini. Tapi karena kalian ngejek pesantren, emosi saya jadinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pede dengan pesantren, pede dengan bahasa Arab. Yang namanya bahasa Inggris, nama itu nggak pernah berubah. This is Muhammadun. I am walking with Muhammadun. I see Muhammadun. Muhammadun nggak pernah berubah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, hadza Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Apa nggak pusing dia? Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. Makanya orang kalau nggak ngerti nahu jadi imam, bingung. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makmumnya di belakang, Lailatul. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul. Apa ini? Lailatul apa Lailatul? Yang enggak ketawa berarti enggak paham nahwu. Saudara yang dimuliakan Allah. Memang kita kalau belajar pertama-pertama saya, walaupun dulu di pesantren, begitu naik pesawat, susah saya nangkap naik pesawat Arab, Yordan. Susah ya, saya mencoba mau dengar. Yang saya pahami cuma 2. Assalamualaikum sama syukran. Assalamualaikum syukran. Assalamualaikum syukran. Tapi setelah lama-lama belajar, Masya Allah. Oh, nggak usah belajar bahasa Arab fusha. Nggak ada gunanya. Siapa bilang? Di Mesir kalau kita ngomong bahasa Arab fusha dengan para masyaikh, kita dihormati dan dimuliakan. Walaupun memang bahasa sehari-harinya beda. Kaifa haluka? Tapi begitu sampai di Mesir, izayyak. Sampai di Irak, Shlona. Sampai di Maroko, labas alaik, kita suaya, sehat labas, dari labas, kullu syai bikhair. Ada kakak kelas saya di sini. Masya Allah, Buya Mas Rawan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah berkecil hati menjadi anak pesantren. Kami nggak pernah berkecil hati, Pak Ustadz. Kami bangga jadi anak pesantren, Pak Ustadz. Allahu Akbar. Begitu cara untuk menekan diri kalau terlintas di hati angkuh dan sombong. Kalau kau sangka kau yang paling hebat, kalau kau sangka kau anak pesantren tertua, kau yang paling tinggi, kecilkan dirimu dengan mengatakan Allahu Akbar. Begitu juga untuk membangunkan temanmu di sebelah yang ngantuk. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mata saya sampai silau kena lampu yang terang benderang ini. Banyak orang bertanya, kenapa mesti dipasang lampu terang benderang? Supaya wajah Ustadz Somad nampak putih. Ini namanya teknis kameramen, guys. Mati lampunya. Kalau gelap begini, nanti ditonton orang, dia komen di bawah, oh ini Ustadz radikal, orang sesat mukanya hitam. Jadi itu ada ilmunya masing-masing. Bahwa nanti adik-adik tamat dari pesantren masuk ke fakultas sains teknologi, menjadi kameramen, menjadi orang yang mengedit film, menjadi editor, itu juga bagian dari dakwah. Tolong buatkan. Kalau kita Abdul Somad yang cerita ceramah tentang perjalanan hidup Fadilatul Syekh Haji Abdul Rasid, susah. Tapi coba buatkan filmnya. Dalam rangka 1 abad ulang tahun pesantren Raha, maka dibuatkan film dakwah. Tapi mencari tokoh yang ganteng macam beliau, Masya Allah. Ada anak-anak muda ganteng di atas atap. Luar biasa.
Tuh anak pesantren, dimanapun dia bisa beraksi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalian kalau dapat suami anak pesantren, siap masak, pandai di asrama. Ini dapat suami anak mama. Bang, atap kita bocor, takut. Tuh suami yang siap naik ke atap. Anak pesantren itu bisa apa saja. Bisa ke Mesir, dia tidak takut menghadapi Mesir. Kenapa? 6 tahun dia di pesantren, 6 tahun dia tertidur sendiri, 6 tahun dia terjaga, 6 tahun dia terpelihara. Dia sudah gantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengerikan dari anak-anak ibu-ibu sekalian adalah bukan karena dia miskin, bukan karena dia susah, dia tidak berani menjalani hidup setelah ibu bapaknya tidak ada. Tapi anak pesantren, anak yang mandiri. Ustaz tahu dari mana? Saya. Kami dulu di pesantren mandiri, sampai ke Mesir mandiri. Saya tanya kakak-kakak kelas saya itu, Bang, ya, kalian dulu waktu di Mesir itu gimana berangkatnya ke Makkah? Oh, naik kapal laut, dipukul ombak, diempas gelombang melewati Laut Merah. Ditulislah dalam sebuah novel yang begitu indah oleh kakak kelas saya, Dr. Agu Irawan dari Yogyakarta. Bukunya bestseller, saya lihat di toko buku, Haji Backpacker. Keren sekali, sudah difilmkan. Padahal dulu haji gelandangan. Naik kapal laut 2 hari 2 malam, terbang sampai ke Makkah, sampai di Makkah bekerja ke Madinah. Tak usah aku ceritakan penderitaan ini, nanti meleleh air mata kalian adik-adikku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari muassis adalah bahwa beliau sudah berbuat. Beliau mendapatkan amal jariah sampai hari kiamat. Amin. Kita, apa yang kita lakukan? Tugas kita sekarang mudah, tidak usah susah-susah. Kita tinggal support pembangunan masjid pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, maka kita sudah mengamalkan jariah, berbuat, bercita-cita, berkarya yang kira-kira kalau kita mati nanti akan tetap mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin. 7.000 anak santri Rasyidiyah Khalidiyah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, i'tikaf, tarawih, mengalir pahalanya. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, pahalanya sampai. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah ada pahalanya sampai untuk almarhumah ibu saya? Kata Sa'ad. Kata Nabi, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, sakyul ma, memberikan air minum. Lalu Sa'ad menggali sumur, dia wakafkan fisabilillah. Tapi jangan gara-gara ini semuanya sedekah sumur bor. Banjir nanti Kalimantan Selatan. Kita mau ada yang berwakaf tanah. Alhamdulillah sudah ada. Semen, batu bata, kerikil. Saya nggak bisa ngasih banyak Pak Ustadz. Saya cuma bisa ngasih uang. Berapa kamu kasih? Dulu saya sebelum ngaji pelit Pak Ustadz. Tapi setelah ngaji dengar ceramah Ustadz ini saya berubah. Dulu berapa? 2.000. Sekarang 2.500. Mau masuk surga 2.500. Kencing aja udah 3.000 sekarang. Seiring dengan naiknya BBM. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'akalta fa'afnaita, uang yang kau cari kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau belikan pakaian akan lapuk. Dibelikan makanan busuk, dibelikan pakaian lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau wakafkan untuk pembangunan masjid pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, itulah yang akan kekal abadi. Percaya apa enggak percaya? Terserah, saya enggak ngajak orang untuk percaya dengan saya. Yang nggak percaya silakan aja nanti. Makanannya busuk, tulang dia busuk dimakan cacing tanah. Binatang yang paling tajam hidungnya bukan anjing herder, tapi yang lebih tajam adalah cacing tanah. Kalau memang cacing tanah hidungnya lebih tajam daripada anjing, kenapa yang dipakai Pak Polisi untuk narkoba itu anjing? Karena cacing nggak punya kaki. Al-Jahis mengatakan, ada makhluk yang tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya kulit, tidak punya kaki, tinggalnya di dalam tanah, namanya dun. Cacing. Lalu cacing itu ciumannya tajam, jarak 1 kilometer. Kalau Abdul Somad meninggal dikubur di sini, maka dari jarak 1 kilometer cacing-cacing sudah mencium baunya, dan mereka mulai mengatakan ke kawan-kawannya, ayo guys kita serbu, brownies sudah siap. Mereka pun datang menyerbu jasad badan Abdul Somad. Begitu mereka sudah dekat, nggak jadi. Kenapa? Kurus. Apa yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rumah yang kau bangun megah, tinggal. Mobil yang kau beli mewah, ditalik dialer karena baru bayar DP. Cincin emas berlian, ada ini ibu-ibu cincinnya 3.
gaji 13, cincin, SPP di luar kota, cincin, uang tabungan, cincin, beli kangkung 3 ikat nawarnya, berapa ya? Sampai masanya cincin, gelang, rantai, subang, antingmu itu tinggal, Bu, dan dipakai mereka untuk modal usaha. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, jawab dengan jujur. Kira-kira kalau bapak-bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Lihatlah jawaban yang tulus. Mereka nggak mau ikut, Pak. Lalu yang selama ini mereka katakan, abang jangan pergi jauh-jauh ya, setengah napasku pergi. Gombal. Buktinya ketika mati kau tidak sehidup semati. Selama ini dia berkata sehidup semati, Pak. Kau hidup, aku mati. Ini harta kita bersama, Pak. Gono gini, kau begono, aku begini. Tidak ada yang abadi. Semuanya berubah. Yang abadi itu cuma satu. Apa dia? Perasaan aku ke kamu. Apa perasaan Ustadz ke kami? Perasaan saya, kalian pasti akan berwakaf membangun masjid ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya kita akan diiring. Yatsma'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ke liang lahat cuma 3. Ustadz Somad, 7.000 santri Rasidiyah Khalidiyah akan mengiring jenazah Ustadz. Betul. Tapi mereka cuma sampai di liang lahat. Yang masuk sendiri tetap Abdul Somad. Mohon maaf adik-adik. Ada kalian yang mau sip-sipan agak 3 malam? Enggak ada. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang menghadap Allah sendirian sebagaimana dulu kau diciptakan Allah sendirian. Tapi ada yang tetap mengalir sampai hari kiamat. Itulah dia sedekah jariyah. Kalau kita tinggalkan sedekah jariyah, inilah yang disebut dengan wakaf. Dipakai untuk pembangunan masjid, 1, 2, 3 sak semen, batu bata dan kerikil, kosen pintu, kipas angin, keramik. Masya Allah, tabarakallah. Saya nggak bisa ngasih semen, Pak Ustadz. Batu bata. Batu bata juga nggak bisa, Pak Ustadz. Kerikil. Kerikil juga nggak bisa, Pak Ustadz. Pasir. Pasir juga nggak bisa. Mati aja. Allah kasih kau nyawa. Allah kasih kau mata. Diberikannya kau tenaga. Jantung berdetak, napas berhembus. Apa yang kau balaskan untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Orang kaya mati. Orang miskin setengah mati. Orang ganteng mati. Yang nggak ganteng lebih dulu mati. Apa yang kita harapkan dari dunia yang sementara ini? Semuanya akan tinggal. Rumah tinggal, mobil tinggal, istri tinggal, anak tinggal. Yang diharapkan mengalir hanyalah sedekah amal jariyah. Inilah kesempatan kita pada malam yang berbahagia ini. Ini yang saya pakai ini bukan sorban sembarang sorban. Ini adalah sorban Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abah Guru Sabran, ahli hadis tamat dari Madinah. Dipakaikan ke saya. Saya sangka untuk saya bawa pulang. Rupanya mau dilelang. Ada di antara bapak ibunya yang beruntung nanti mendapatkan sorban ini. Akadnya adalah wakaf, tapi dia mendapatkan hadiah. Begitu juga dengan tasbih yang dipegang Ustadz Abdul Somad ini. Saya minta tolong yang dilelang cuma 2 ini aja. Iya, jangan sampai saya pulang nanti nggak pakai baju. Iya Pak Ustadz, nggak apa-apa. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Di mana-mana kalau saya tausiah penggalangan dana untuk masjid, surau, langgar, musola, pesantren, itu biasanya ada kotak kresek yang disebar. Tapi di Amuntai, di Rasidiyah Khalidiyah, ternyata udah nggak pakai kotak lagi karena mereka langsung pakai transfer banking. Coba kita lihat nomornya mana. Nggak ada. Yang ada foto saya paling besar. Mana adik-adik yang mau? Oh, ada, Masya Allah. Adik-adik silakan jalan. Kenapa Ustadz suruh sini semua? Memang yang cari uang ini bapak-bapak, tapi dompet dibawa ibu-ibu. Mereka ini paling ada ya 2.000, 3.000 lah. Semuanya cincin emas, rantai gelang. Siap-siapkan adik-adik jangan sampai bocor karena isinya itu nanti cincin emas, gelang emas, emas batangan semua. Hati-hati awas jatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tahu jantung ibu mulai debarnya tidak normal. Tadi waktu saya ceramah tentang menuntut ilmu tenang, mengirim anak ke Mesir tenang, tapi begitu kotak kresek mulai datang, mulai detak jantung. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua insyaallah. Amin. Ma'akalta, dibelikan ke beras. Abdul Somad ini makannya pagi sekali, siang sekali, malam sekali, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Kalau di-ons kan 2 ons setengah.
1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya ini walaupun kurus begini sudah membusukkan 4 ton 500 kilo beras. Bayangkan apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa uang yang dimasukkan itulah yang menyebabkan doa malaikat turun. Apa kata malaikat dikirim Allah? Ada dalam sahih, ada dalam kitab sahih. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Doa malaikat. Bagaimana dengan orang yang pura-pura khusyuk dengar ceramah waktu kotak lewat? Bagaimana dengan orang-orang yang pura-pura melihat Ustaz Abdul Somad? Malaikat juga dikirim Allah untuk berdoa. Satu lagi malaikat berdoa, apa doanya? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang enggak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Saya enggak ada nakut-nakuti. Ganti mikrofon. Masya Allah, hebatnya Rasidiyah Khalidiyah. Setiap 1 jam ganti mikrofon. 3 jam ini lama juga ini. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah lihat sana lihat sini? Saya mau ngelihat kalau ada jamaah 3 orang menguap, saya berhenti. Jamaahnya tahan karena memang mereka terbiasa dengan majelis para habaib, para alim, para ulama. Betul? Ustadznya yang nggak tahan. Saudara yang di Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita berikan ini bukan kita menolong agama Allah, tapi kita sedang menolong diri kita sendiri. Berapa banyak 100 tahun yang lalu di masa Fadilatul Syekh Kiai Haji Abdul Rashid, orang kaya, bakhil, pelit, medit, kikir, apalagi mereka mati dan tidak membawa apa-apa. Pesantren tetap tegak berdiri, masjid tetap tegak berdiri. Yang kaya, bakhil, pelit, nggak mau bersedekah, tetap tua dan mati. Tolong kotaknya naik ke atas, karena ikan lumba-lumba, ikan hiu, ikan paus ini di atas semua. Masya Allah, ternyata mendekat ke saya, patut detak jantung saya mulai tak normal. Masya Allah, tabarakallah, hilang bahan saya jadinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang yang tabungannya di bank 100 juta, amin. Lalu dia transferkan ke pembangunan Masjid Rasidiyah Khalidiyah 1 juta. Berapakah uang tabungannya tinggal tersisa? Memang kalau udah cerita sedekah ini banyak yang pura-pura bodoh. Di bank ada tabungannya 100 juta. Dia kirimkan untuk pembangunan masjid 1 juta. Maka yang tinggal di rekening 99 juta. Nanti malam dia mati. Yang dibawa yang 1 juta apa yang 100 juta? Yang 1 juta itu yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang 99 juta akan mereka ambil untuk modal kawin lagi. Kalau kalian yang punya tabungan, yang 1 juta itu yang akan kalian bawa mati menghadap Allah. Yang 99 juta akan dijadikan mereka untuk nikah dengan brownies brondong manis. Kau hanya tinggal kenangan saja, Beb. Pedas sekali kata-kata Ustaz Abdul Somad. Sakit hati saya. Kalau memang sakit hatimu, transferkan 100 juta. Setuju? Mainkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sangka kalau kau menolong masjid, saya kasihan dengan masjid, saya kasihan dengan santri, berarti rusak tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan, aku sedang menolong diriku di hadapan Allah. Idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu. Ketika orang dikubur dibangkitkan tegak di padang mahsyar, gunung tidak lagi ada. Wa takunul jibalu kal'ihnil mawfush. Gunung-gunung tercabut. Sedang gunung tercabut, apalagi pondok durian ini. Masya Allah, tabarakallah. 232 sak dari hamba Allah. Ini dari murid guru Bahit Barabai ini. 232 sak semen untuk Masjid Raha dari hamba Allah. Murid guru Bahit Barabai 232 sak dari hamba Allah. Begitu banyaknya beratus-ratus sak. Tidak mau menyebut nama. Ada juga di beberapa masjid, jangan tulis nama saya, jangan tulis, hamba Allah. Berapa Pak? 5.000. Masya Allah, tabarakallah. Dia mau sedekahus sirri. Sedekahus sirri tadfa'u mitatasu.
bersedekah diam-diam, menolak mati, su'ul khatimah. Kita doakan saudara kita dapat husnul khatimah. Oh, jadi kalau gitu nggak boleh disebut namanya. Ada namanya sahabat Nabi Abu Talhah, bersedekah tanah lengkap dengan sumur Beiraha. Ada sahabat Nabi namanya Abu Dihdah, bersedekah 600 batang pohon kurma. Jadi di antara sahabat itu ada yang memilih sir, ada yang memilih jahar. Seandainya tidak boleh disebut nama, tak mungkin ada riwayat menyebutkan demikian. Jadi yang mau disebut nanti nggak apa-apa. Yang mau mengatakan jangan takut gara-gara ini, lalu kemudian semuanya diam dan acara berakhir, semuanya sepi dan duitnya pun nggak ada yang masuk. Na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ada di Kalimantan Selatan ini adalah orang-orang yang dermawan. Betul. Ustaz tahunya dari mana? Saya kan bolak-balik ke Kalimantan Selatan. Tahu saya dari pembangunan masjidnya, pondok pesantrennya, gedung-gedungnya, tablik akbarnya. Mereka amat sangat santun, mereka amat sangat lembut dan percaya. Ustaz tahu dari mana? Saya sudah bolak-balik Kalimantan Selatan ini semua sudah saya masuki. Begitu juga dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat. Maka orang-orang baik ini banyak. Maka insya Allah kalau bekerja sama kita bersama-sama, terwujudlah masjid ini nanti besar, cantik, indah. Di saat itulah nanti kita akan berkumpul dan sholat bersama di dalamnya insya Allah. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz sebentar-bentar solawat, sebentar-bentar solawat? Solawat itu menenangkan hati, menenangkan jiwa, menenangkan pikiran, mendapatkan syafaat, menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa huttat anhu asyara sayyi'at, Allah tutupi 10 dosa kesalahan, wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Dengan memperbanyak selawat, mudah-mudahan kita akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tetap mengalir sampai hari kiamat diantaranya adalah sodakoh. Somat katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah Allah pergantikan dunia ini silih berganti. Dulu yang ada di Amontai ini kakek kita, meninggal mereka datang giliran bapak ibu kita. Bapak ibu kita sudah tua, sekarang giliran kita. Kita pun tak lama lagi menghadap Allah, datang anak kita. Sampai masanya anak kita pun tua, cucu kita. Sampai akhirnya 100 tahun lamanya. Ini sekarang sudah generasi yang ketiga. Yang baik meninggal, meninggalkan amal jariah. Yang pelit meninggalkan hutang. Mudah-mudahan kita bukan orang yang termasuk meninggalkan kenangan yang tidak baik. Amin. Pak Haji, ya, ini kebun sawit siapa? Ini kebun karet siapa? Ini kebun yang luas punya siapa? Ini punya orang kaya di kampung ini, Pak Ustadz. Wow, amazing. Ini ruko-ruko yang banyak ini punya siapa? Ini juga punya orang kaya di kampung ini, Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Jadi di kampung ini ada 2 orang kaya. 1 Pak Ustadz. Kenapa? Karena kebun dan ruko punya dia semuanya. Mana dia sekarang? Mati. Ada dia bangun masjid? Enggak ada. Ada dia bangun pesantren? Enggak ada. Ada anaknya jadi ulama? Enggak ada. Putus. Kalau ada dia bangun masjid, pagi, petang, siang, dan malam mengalir. Kalau ada dia bangun pesantren, anak-anak belajar, mengalir. Kalau ada anaknya jadi ulama, mengajar, mengalir. Masya Allah, dari Umi, Ibu, dari Syekh Dr. Sabran, sebanyak 200 sak semen dari pondok pesantren Ummul Qura, 200 sak semen. Masya Allah, tabarakallah. Semen tidak mungkin dimakan. Belum ada sampai hari ini orang makan semen. Jadi semen ini akan tetap kekal abadi, dia menjadi wakaf. Apa beda wakaf dengan sedekah, Pak Ustadz? Wakaf itu ada 4. Ada orang yang berwakaf, ada orang yang nerima wakaf, ada nazir pengelola wakaf, penerima wakaf, ada benda yang diwakafkan, ada ijab dan ijab qabul. Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid dan pesantren tunai, saya terima. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Maka tidak tepat kalau ditulis kotak wakaf.
Karena orang tidak pernah berakad ke kotak dan kotak nggak pernah jawab. Aku serahkan uang ini ke kotak, kata kotaknya, aku terima, aku terima, aku terima. Tapi jangan pula